seorang, kalau Anda saya sebutkan namanya Anda pasti tahu karena dia pejabat di negara ini. Beliau jabatan terakhirnya sebelum beliau resign adalah kepala kantor BI di salah satu provinsi di Sumatera. Kepala kantor BI berarti rendah apa tinggi? Sangat tinggi. Ketika saya datang ke kota tersebut, beliau ingin berdiskusi langsung. Ya, beliau disekolahkan S2 ke Inggris oleh negara di keuangan. Dia baca buku yang saya tulis, Harta Haram Muamalat Kontemporer. Buku itu lumayan berat kalau menurut saya. Tetapi dalam seminggu dia tamat membacanya. Karena berhubungan dengan kehidupan dia bekerja lebih 25 tahun di BI, di Bank Indonesia. Lalu saya enggak bertemu dengan dia di sana. Dia berusaha mencari saya setelah saya kembali ke Jakarta, dan dia minta izin datang ke rumah saya dengan istrinya. Dan dia datang ke rumah saya izinkan. Sambil menangis dia mengatakan, Ustaz, saya lebih 25 tahun di BI, di S2 kan oleh negara ke Inggris mengenai keuangan riba ini. Saya alhamdulillah saya baca buku Ustaz dari awal sampai akhir. Kesimpulannya 25 tahun saya bekerja berbuat di lembaga yang haram yang dimurkai oleh Allah. Saya ingin taubat Ustaz, tapi saya punya hutang di kantor 1,3 M. Ini pejabat atau pegawai biasa 1,3 M? Pejabat besar. Tapi saya dengan istri sudah berdiskusi, saya akan jual rumah saya di komplek yang mahal dekat bandara itu, perumahan Ungu apa namanya? Bukan Kapuk, yang kalau Johor terus kalau mau lewat bandara lewat lebih dekat lihat situ. Bukan BSD, lebih bagus ya, Pondok Ungu kayak ungu gitu. Nama warna gitu. Dia mau jual dengan harga sekarang 3 miliar kata dia. Saya mau jual Ustaz. Ya. Kemudian saya bayar semua utang riba saya. Tetapi kata dia, ini yang sangat lucu. Tapi alhamdulillah utang saya di kantor tidak ada bunga Ustaz. Utang 1,3 M, bayar 1,3 M. Oh, saya katakan, betul. Ini betul sudah dugaan saya bahwasanya bank itu yang membuat aturannya adalah Yahudi. Di dalam Alkitab Taurat yang sudah mereka rubah oleh Yahudi itu, kan riba itu diharamkan dalam semua agama samawi, agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Sama dengan syirik, sama dengan zina, sama dengan mencuri. Seluruh yang merusak kehidupan manusia itu diharamkan dalam semua agama yang 3 samawi tadi, termasuk riba. Ya, saya katakan, saya ingat bahwasanya Allah mengharamkan riba di dalam Taurat. Tetapi orang-orang Yahudi merubahnya. Allah mengharamkan riba kepada sesama Yahudi. Apa pemahamannya? Kalau kepada non-Yahudi boleh. Itu yang mereka terapkan. Artinya Yahudi A kalau meminjamkan uang kepada Yahudi B tidak boleh ada pertambahan. Tetapi kepada non-Yahudi silahkan. Itu yang mereka terapkan di BI. Tukang riba kerja di riba, bila pinjam tidak boleh ada pertambahan riba. Tetapi sesama bukan riba, pelaku riba itu harus bayar riba. Ya, itu yang dilakukan. Tidak berapa lama setelah itu beliau bertemu dengan saya di salah satu kajian di Jakarta, dan dengan cerah dia mengatakan, alhamdulillah Ustaz, saya sudah lepas dari riba, dari bekerja membesarkan lembaga riba di negara ini, lembaga riba terbesar. Ya, terus sekarang apa kegiatan Bapak?
Sekarang kegiatan saya belajar ilmu syar'i, di mana kajian Ustaz saya kejar sampai anak selesai kuliah. Nanti selesai anak kuliah saya akan pulang ke asal saya. Beliau berasal dari Aceh. Ya. Dia merasa bahagia ketika bertobat, dan itu yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertobat. Anda bahagia, dan Allah mengatakan dalam hadis yang sahih, lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum. Allah senang dengan hambanya yang bertaubat. Tapi persyaratan taubat semua para ulama sepakat meninggalkan langsung tanpa ada jeda waktu. Ya, ajukan resign, tulis surat resign sambil jual rumah atau aset mana yang bisa dijual untuk menutupi hutang tadi. Atau kalau tidak ada, Anda berhak mengajukan kepada lembaga zakat. Bukankah di antara yang berhak menerima zakat gharimin? Iya atau tidak? Orang yang berhutang. Lembaga zakat itu triliunan uangnya. Lembaga zakat yang nasional itu. Ya. Ya, wallahu ta'ala alam. Ada juga kemarin teman yang dia bekerja di bursa, ketika dia tahu itu riba, dia bilang, saya bertobat Ustaz, tapi setelah saya mau siapkan masa depan saya jual aset-aset saya dulu. Nanti kalau sudah terjual saya baru bertobat. Enggak kejual asetnya. Akhirnya karena sudah enggak tahan, dia resign. Setelah resign, tidak berapa hari setelah itu terjual asetnya dengan harga yang di atas ekspektasi dia. Dia punya rumah di Kelapa Gading. Biasanya tanah di Kelapa Gading itu harga kiri dan kanannya 10 juta per meter. Dia bisa terjual 17 juta per meter. Begitu sayangnya Allah kepada Anda. Ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk selalu istiqomah dalam taat kepadanya.